Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini kita boleh berada di penghujung minggu ini. Hari ini kita sama-sama akan belajar dari firman Tuhan dengan tema menjaga mulut. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di sorga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sangat Tuhan Yesus kasihi, lagu sekolah minggu yang baru saja saya nyanyikan tentu sudah tidak asing lagi kan di telinga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan lagu ini mengisyaratkan agar setiap kita harus mawas diri, harus berhati-hati dengan lidah kita. Mengapa? Karena mulut kita ini hanya menghasilkan dua, entah berkat ataupun kutuk gitu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, kalau kita membaca catatan-catatan Alkitab, banyak sekali firman Tuhan yang mencatat bagaimana seorang manusia harus menjaga lisannya, harus menjaga mulutnya. Saya mencatat dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Amsal 4 ayat 24 berkata, buanglah daripadamu ucapan yang bengkok. Begitu juga dengan Mazmur 34 ayat 13 mengatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Begitu juga dengan Yakobus 1 ayatnya yang ke-26. Di sana dikatakan, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Artinya gini ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus perlu menjaga lidah kita. Kalau kita tidak menjaga lidah kita, maka percumalah ibadah kita, percumalah semua perbuatan baik kita. Andai kata saya ke ibadah, kita memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Lalu setelah kita keluar dari peribadatan kita, kita mencemooh, kita memfitnah orang lain, maka sia-sialah ibadah kita, kata firman Tuhan tadi. Dan oleh karena itu, kita diminta untuk harus menjaga lisan kita, menjaga bibir mulut kita. Nah Bapak Ibu, sebenarnya menjaga mulut kita itu bukan hanya kita harus merawat bibir kita supaya terlihat manis dengan lipstik yang warnanya bagus atau dengan pelembab biar bibir kita sehat. Tidak hanya kita merawat fisik bibir kita saja, tetapi bagaimana kita harus menjaga mulut kita ini dari hal-hal yang tidak baik, supaya apapun yang keluar dari mulut kita itu bisa membawa berkat. Mulut kita yang panjangnya beberapa inci ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan ciptakan untuk apa? Yang pertama, ya kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan kita pakai untuk menghina kekurangan orang lain. Mulut kita ini Tuhan ciptakan supaya kita bisa mengabarkan kabar baik, menyampaikan hal-hal yang positif. Bukan kehadiran kita dengan bibir kita lalu kita memutar balikan fakta. Yang benar kita bilang itu salah, lalu yang salah kita benarkan. Dan bibir mulut kita ini Tuhan pakai supaya kita memberkati orang lain. Bukan kita punya mulut ini lalu kita menghujat orang lain, kita memfitnah orang lain, bahkan kita mengumpat orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, terkadang ya ketika kita marah lalu kita lost control, lalu kita kemudian caci maki, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak membawa berkat, kita sumpah seperti kebun binatang keluar dari mulut kita. Kita menyampaikan kata-kata yang sebenarnya tidak membawa berkat. Tetapi ketika kita menyampaikannya tanpa kita sadari, ya sudahlah, yang penting saya punya emosi tersampaikan, yang penting dendam saya terbalaskan. Kita menyampaikan cacian, makian, kata-kata yang tidak mengandung berkat itu, yang penting sudah saya merasa saya puas. Dan ketika kita menyampaikan kata-kata menghina orang lain, mencemooh orang lain, kita merasa bahwa kita ini sudah yang paling kuat dan orang lain yang kita cemooh, yang kita hina adalah mereka yang paling lemah. Tanpa kita sadar, kita kadang-kadang melakukan hal yang demikian.
Bapak Ibu yang sangat diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menggunakan mulut kita ini untuk memfitnah, mencemooh, dan melukai perasaan orang lain tanpa kita sadari ini sapung kata-kata ini merobek orang lain punya perasaan atau tidak, maka setiap kata yang keluar dari mulut kita yang sia-sia itu harus kita pertanggungjawabkan. Mengapa? Dalam bacaan Alkitab yang saya ambil, Matius 12 ayatnya yang ke-36, firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman." Yesus mau bilang begini, apapun yang kita ucapkan, apapun yang keluar dari mulut kita, entah saya sadar ataukah tidak, entah kita lost control atau dalam keadaan yang sadar ataupun apapun itu, Yesus akan meminta pertanggungjawaban dari setiap lisan yang keluar dari mulutmu. Mengapa bibirmu kamu pakai untuk memfitnah orang lain? Mengapa bibirmu kamu pakai seumur hidup hanya untuk menjelek-jelekan kekurangan orang lain? Mengapa bibir yang Tuhan ciptakan kamu pakai hanya untuk menghujat dan mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya tidak membawa berkat untuk anak-anakmu, untuk istrimu, untuk suamimu dan lain sebagainya? Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bahwa Tuhan Allah akan meminta pertanggungjawaban dari setiap lisan yang keluar dari mulut kita. Bahkan kelanjutan dari ayat 37 mengatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi begini, jika ucapan kita baik, memberkati orang lain, tidak menyakiti orang lain, punya perasaan, kita tulus dengan orang lain dan kita bicara apa adanya, maka setiap kata-kata itu akan diperhitungkan oleh Allah dan Tuhan akan menilai. Dan sebaliknya, ketika apa yang kita sampaikan itu melukai, menyakiti hati dan perasaan orang lain, maka firman Tuhan mengatakan bahwa dengan ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan dengan ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi mulut kita yang panjangnya hanya beberapa inci ini, itu yang tadi saya katakan, dia mengandung dua, entah berkat, entah itu kutuk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu nasihat yang saat ini mau disampaikan kepada kita semua adalah mari kita berhati-hati untuk harus menjaga lisan kita. Pernahkah kita berpikir begini Bapak Ibu ya? Pernahkah kita merasa malu dengan diri kita ketika mulut kita yang satu ini, ketika di jam-jam ibadah ya, kita pakai puji Tuhan, kita menyanyi, Tuhan engkau sungguh baik, Tuhan engkau memberkati hidup saya. Lalu mulut ini kita pakai untuk membaca Alkitab, lalu mulut ini juga kita pakai untuk berdoa meminta berkat supaya Tuhan memberkati saya punya hidup, Tuhan memberkati saya punya pekerjaan, rumah tangga dan lain sebagainya. Lalu mulut yang ini juga, yang sama juga kita pakai untuk caci maki, untuk mengutuk orang, untuk menjelek-jelekan kekurangan orang. Bagaimana perasaan Tuhan ketika Tuhan menciptakan mulut kita yang fungsinya yaitu memberkati, membawa kabar baik kepada orang lain, justru dengan mulut kita merobek perasaan orang lain. Apakah Bapak Ibu pernah merasa bahwa saya cukup berdosa ya dengan mulut saya, dengan lisan saya? Ya kita hidup dari Januari sampai saat ini, kalau kita mau ingat kembali flashback ke belakang, sebenarnya banyak sih lisan-lisan kita, apalagi mama-mama ya. Mama-mama di rumah pasti emosinya membeludak ketika anak-anak bikin emosi, anak-anak dipanggil 1-2 kali tidak dengar, atau mungkin ada cecok-cecok sedikit lalu kita karena kecapean, kita lost control, lalu kadang-kadang kita mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya tidak berfaedah. Nah hari ini kebenaran firman Tuhan mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya mengakhiri minggu ini. Mari kita bercermin dari kebenaran firman Tuhan. Apakah sampai di penghujung tahun ini saya sudah menjaga lisan saya ataukah belum? Apakah setiap perkataan yang saya sampaikan untuk sapu suami, saya punya anak, saya punya teman kerja, bawahan dan atasan saya, sudah menyenangkan hati mereka, sudah membawa damai dan sukacita, sudah menjadi berkat? Ataukah sampai saat ini setiap lisan yang saya ucapkan justru mematikan semangat mereka, justru membuat mereka merasa kecewa, sakit hati dan amarah?
Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, mari kita berevaluasi diri lagi dan sejenak kita berefleksi dan bertanya, Tuhan, apakah saya punya hidup ini sudah jadi berkat lewat lisan saya ataukah belum? Pepatah tua pernah bilang begini, lidah memang tidak bertulang namun bisa membinasakan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang sangat diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang mampu menjaga lisannya adalah orang yang mampu juga menjaga hatinya. Kalau hatinya bersih, maka lisannya juga pun bersih. Sebaliknya, kalau hatinya kotor, maka setiap kata-kata yang keluar juga akan menghina orang lain. Tapi ingat, dia bukan hanya menghina manusia, tetapi menghina Tuhan Allah yang telah menciptakan manusia itu. So, mari kita menjaga lisan kita, mulut kita, dan seluruh hidup kita, supaya hidup kita bisa jadi berkat. Baik itu perkataan, perbuatan, dan seluruh hidup kita. Hati-hati menjaga mulutmu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara, mengakhiri minggu ini saya ingin mengajak kita semua untuk mari kita berdoa bersama supaya kita senantiasa dijaga, dilindungi, dan dipelihara untuk mempersiapkan diri kita memasuki minggu yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu. Sampai saat ini Tuhan masih menjaga dan memelihara kami. Walaupun kalau kami harus jujur Tuhan, terkadang lisan kami, ucapan kami menyakiti suami, istri, bahkan juga membunuh karakter anak-anak kami. Kami mohon ampun daripadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang mau mengontrol setiap lisan yang keluar dari mulut kami. Kami mau menjaga mulut kami supaya yang keluar dari mulut kami adalah berkat, adalah sukacita, kekuatan, nasihat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih khusus dalam pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami. Tolong kami Tuhan supaya memasuki minggu yang baru, kami tidak mengumpat, kami tidak memfitnah, atau kami tidak mencari-cari kesalahan orang lain untuk mencemooh mereka. Jauhkan itu Tuhan dari hati, pikiran, dan perasaan kami. Dan biarlah hidup kami ini bisa membawa berkat di mana saja kami berada. Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa. Kalau saat ini kami yang sementara menonton tayangan Petra Muli, kami yang ada di rumah sakit, kami yang ada di klinik-klinik pengobatan, kami yang sementara mengemudi, kami yang di rumah, kami sebagai lansia yang menikmati hari tua sambil mendengarkan renungan ini, hamba bermohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, anugerahkanlah kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita. Peliharalah kami senantiasa sampai kami ada di penghujung tahun ini dalam keadaan sehat, baik, dan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk renungan di saat ini. Biarlah menjadi berkat hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan pada akhirnya Tuhan Allah, hamba bermohon, tumpangkanlah tangan-Mu dan berkatilah setiap pendengar yang mendengarkan khotbah ini dan berkatilah mereka. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Allah yang suci dan kudus mau tinggal, menjaga, melindungi, memberkati semua yang sudah kami doakan hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat mengakhiri minggu ini dan mempersiapkan diri untuk besok. Jangan lupa harus ke gereja dan Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Shalom.